Selamat datang kembali di podcast Mustar. Mendengarkan saya Ridho Tasikun pada segmen Otomotif Karena. Selamat datang karena Ridho hari ini tidak sendiri. Ada satu narasumber kita yang luar biasa, cukup berkiprah lama di dunia otomotif, yaitu Pak Roni. Selamat datang Pak Roni. Selamat datang, selamat siang Pak Ridho. Selamat ketemu kembali untuk rekan-rekan Sunstar Podcast yang saat ini lagi mendengarkan acara kita. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami ya. Berbagi dengan Mitsubishi Lovers di luar sana seputar otomotif, Bapak. Apakah bisa diperkenalkan dulu singkat profil dari Pak Roni, nama dan asalnya Pak? Nama saya Roni Imron, untuk asal dari Surabaya saja. Kemudian kalau untuk menggeluti di bidang marketing otomotif sudah agak lama sekali, dari 2005 hingga di tahun 2025 profesi masih tetap di marketingnya otomotif. Luar biasa. Ya, udah jutaan penonton. Ya, kita bicaranya santai-santai aja hari ini, karena ini harinya ya yang di awal tahun, Sabtu pertama ya di tahun 2026 ya. Ya, tahun pertama. Ya, kita nggak janjian loh Pak, ini kita bisa Ya, merah-merah ya Pak. kita dress code-nya kebetulan sama Pak Ridho senada ini. Senada merah marun. Merah marun. Ya, Bapak Roni, kalau sudah kita di tahun 2005 tadi ya. 2005 bulan 4. Bulan 4. Ya, 1 April Masih ingat 2005. banget. Dulu awalnya Ya. di Sunstar Motor juga Pak. Waktu masih muda itu merantaunya itu, jadi benar-benar saat itu dunia otomotif sangat menggairahkan. Iya. Di tahun 2005 karena ada beberapa produk unggulan yang saat itu menggebrak, dari yang dari old engine yang konvensional, tiba-tiba dengan gebrakan punya produk yang cc kecil tapi tenaga besar, mobil keluarga, harga under 100,000 ya, 100 billion ya, 100 juta ya, cuma 65 something kayak gitu, 65 jutaan. Dulu masih di harga segitu ya Pak? Yes, kayak gitu. Jadi otomotif di tahun 2005 itu sangat luar biasa. Pak Roni, gimana sih rasanya dulu transisi dari menjual kendaraan yang serba otot ya Pak? Serba manual ya Pak ya. Sekarang sudah serba pintar atau serba memanjang. Betul. Jadi perubahan teknologi otomotif itu sangat cepat, tapi masih kalah cepat dibandingkan dengan gadget. Ya, otomotif itu semua itu berdasarkan dari keinginan customer. Yang dahulunya itu cc besar-besar, direduce jadi cc kecil tapi menghasilkan tenaga besar. Oh, bisa ya? Ya, jadi di bawah tahun 2004 itu cc mobil itu gede-gede karena bahan bakar masih di angka 2.400 per liternya, pertalaitnya ya. Jadi kalau 2.400, kalau di Mitsubishi itu ada yang sedan itu Jalan V6, Mitsubishi Jalan V6, kemudian dia generasinya itu masih yang gede-gede 2.400, kemudian si Evo-nya itu juga 1.800 sama 2.000, Mitsubishi Lancer-nya kayak gitu. Kemudian kalau yang kuda yang diesel itu sama ya, sampai sekarang masih cc-nya 2.400, kurang lebih 2.400 ya. Kalau yang kudanya itu kalau nggak salah 1,8. Waktu itu semuanya full power, full tenaga, teknologi cuman EV, electric fuel injection aja, cuman EV itu aja, tidak pakai yang aneh-aneh. Nah, sama ketika di 2005 itu full muscle ya, semuanya bertenaga semua ya, karena bahan bakar masih murah, sangat murah sekali. Nah,
seiring berjalannya waktu, Iya. ya seiring berjalannya waktu semua teknologi itu upgrade teknologinya jadi beberapa pakai electric control unit ECU. Mitsubishi itu dipakainya Mavic. Ya, itu dia expander. Nah, tahun 2017-2018 sesudah Mitsubishi itu mengalami kejayaan di Pajero Sport, Pajero Dakar, kemudian ada yang namanya Mirage, kemudian itu di banyak request ya customer Mitsubishi pingin riset ada mobil MPV yang 7 penumpang yang cc-nya kecil, bertenaga besar, nyaman. Nah, Mitsubishi itu ya dia riset lama sih, 15 sampai 17 itu riset kalau nggak salah itu. 2015 apa? Ya sudah dia udah nggak mau main sendirian Pajero-nya karena kan Outlander dan kawan-kawan kan nggak mahal. Nah, gitu. Begitu 2017 launch, boom, expander nomor 1 waktu itu. Itu benar saat itu nomor 1, 17 ya. Indennya lumayan lama sih, menurut teman-teman itu lumayan lama, sampai 6 bulanan. 6 bulan. Ya, tapi itu berdasarkan riset yang lama Mitsubishi. Sampai sekarang Mitsubishi Expander luar biasa. Jadi sudah sampai sedalam itu ya tentang spesifikasi dari tidak hanya di produk Mitsubishi ya. Ini saya dengar banyak brand lain juga yang apple sehingga untuk Mitsubishi lovers atau calon konsumen yang memiliki Pak Ramli itu bisa lebih yakin untuk membeli kendaraan yang cocok untuk kebutuhan. Ya, jadi beberapa customer itu minta advice sama saya. Kenapa? Karena dia full untuk teknologi dan safety-nya luar biasa. Jadi bahan bakar irit, Bapak lari 160 senyum-senyum saja. Beneran. Iya. Expander itu kalau 160 kalau yang bawa itu masih senyum-senyum aja. Tapi kalau yang nggak bisa bawa habis bensinnya. Oh, jadi cara mengemudinya itu harus benar-benar mengikuti sekolah kaki. Gimana itu Pak sekolah kaki Pak? Jadi gini. Iya. Ada tata cara ketika kita mengemudi dapat power, mau dapat akselerasi tapi bahan bakarnya irit itu kita harus tahu. Ya. Ketika kita di tol kita tidak boleh diinjak benar-benar pedal gasnya. Jadi ikutin aja. Mobil ini mobil cerdas. Ketika eco indikatornya kita sudah mau mati, kita balikin. Kita balikin. Jadi kalau 120 itu eco indikator pasti akan mati. Kita lepas kayak gitu. Tapi ketika kita butuh akselerasi, kita geser ke kanan, kemudian tekan di tombol drive sportnya itu. Nah, kita butuh mode sportnya itu yang khusus expander kan ada yang di transmisi matic itu kan ada yang tombol satu itu sehingga DS itu nyala, itu bisa itu sampai 160. Oke, tapi balikin lagi. Sesudah kita dapat akselerasi, kita sudah dapat mobil yang di depan itu kita lewatin, balikin lagi. Gitu. Itu masih oke. Berarti pada saat di kecepatan tertentu dinyalakan, udah dapat akselerasinya, balikin lagi. Ya. Itu semacam NOS Pak? Bukan semacam NOS. Kalau NOS itu adanya hanya di destinator. Oh, lain lagi. Ya, beda-beda. Ada namanya, itu namanya? Enggak, namanya mode tarmac. Nah, kalau di destinator itu mode tarmac ketika butuh akselerasi 0 sampai 100 kilo itu cuma 4 detik. Ya, itu saya waktu launch yang di Surabaya Barat itu, yang di kafe itu, kita coba. Kita cari jalan yang sepi, kita pakai tarmac, kita gas, pakai mode sport juga. Itu 0 sampai 100 itu cuma 4 detik. Luar biasa memang. Yes, 100 km cuma 4 detik. Itu kita kaget sekali waktu itu. Kenapa kok bisa? Ternyata memang bensinnya 1,7, 1 liter 7 kilo. Begitu kita modenya itu luar biasa. Cuma irit ya Pak ya? Ya. Ketika akselerasi boleh, ya bahan bakar dia juga ngikutin. Cuman akhirnya dari yang Roni sarankan tadi ke beberapa customer itu beralihlah mereka tidak mau lagi ke karena begitu, mohon maaf ya kita begitu mobil itu gede banget, itu masuk jalannya agak kecil nggak bisa masuk. Ya jadi ketika putar balik susah, ketika belok itu haluan harus luar biasa agak effort kayak gitu. Makanya kan ketika saya bergabung di Mitsubishi 2022, jualan saya banyak ya Expander dan Expander Cross, Expander Ultimate dan Cross. Karena memang segmennya yang oke di 7-seater medium, cuman itu.
Cuman expander dan expander cross. Ya, expander cross. Ya kayak gitu Pak Itu Rito. beberapa tips dari Bapak Roni yang Iya. luar biasa ya, sehingga kami bisa dibagikan Pak selama kurang lebih 25 tahun. 25 tahun potong 2 tahun kena COVID. Kena COVID. Ya, Oh, COVID COVID sempat off. kita off ya. Oh, gitu. Kita off 2020 sampai 2022 kita nggak main-main di mobil, off dulu. Karena virusnya lagi jalan-jalan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah Ya. terbebas dan puluhan Alhamdulillah sudah mereda, customer juga oke, market juga sudah oke, ya kita boleh lagi. Ada nggak Pak cerita dari konsumen yang berkesan ketika ditangani oleh Pak Roni atau mungkin yang sudah repeat order kali-kali? Saya itu punya beberapa customer, ya punya beberapa ya, nggak semuanya, nggak all ini. Beberapa itu kalau sudah mau ganti mobil itu ikut saya semua. Jadi mau merek apa aja minta advice-nya ke saya. Ada kalau satu orang itu beli 8 atau 11 ya. Seingat saya sama family-nya itu sampai 11. Jadi mulai yang kecil dulu. Ya kita ngomong ya yang lama-lama ya. 2016 itu 2006 itu udah ikut saya. Pertama 2007 itu ikut saya. Sampai terakhir itu kemarin mau ganti destinator, ternyata calon suaminya yang ganti destinator. Beliaunya saya kasih expander cross, adiknya saya kasih Pajero, terus untuk usahanya saya kasih L300. Dari yang keluar berubah ke Mitsubishi semua. Semuanya ikut saya. Memang marketing itu sesuatu dunia yang oke. Kalau bisa mengikuti tren, kalau bisa memahami kebutuhan customer. Kita tidak boleh serakah yang harusnya mobil ini sesuai jualan saya, enggak, saya enggak pernah gitu. Jadi sesuai kebutuhannya ibu mau berapa, 2 baris, mau 3 baris, mau dipakai kemana mobilnya, mau jalannya kemana aja, yang pakai siapa, putranya kah atau driver kah? Kayak selalu saya menanyakan seperti itu kepada customer yang memang sudah kalau dibilang loyal ya, kalau loyal. Tapi kalau yang baru-baru pun tetap ada bonusnya tambahan satu, pricing. Saya mau beli tapi dengan kondisi bunga murah, tenor pendek. Nah itu bonusnya yang terakhir ini. Habitnya customer Mitsubishi itu ya memang segmennya nggak sama sih Mas. Segmennya yang lain ya Pak. Mitsubishi itu oke, segmennya juga oke. Sebenarnya beliau tidak rewel, tapi harus tahu ini kebutuhannya supaya mau apa. Mau bunga murah, mau tenor pendek, mau angsuran murah, itu harus clear di depan supaya tidak salah untuk mengarahkan. Ada beberapa teman itu yang mengarahkannya tetap keinginannya dia dapat cuan yang banyak gitu. Padahal seni jualan itu bukan itu. Seni jualan adalah ketika sudah beli sama saya nggak akan lepas. Saudaranya kah? Temannya kah? Ya pasti ke saya semua kayak gitu. Memang jam terbang itu perlu Pak Rito ya. Cuman yang paling yang paling benar itu adalah apa yang menjadi keinginan customer itu kita bisa penuhi. Semua customer itu cuman pengennya 2. Apa itu Pak? Untung dan untung lagi. Oh gitu. Ya. Jadi untung ya dan untung lagi. Untung yang pertama dapat mobil nih. Untungnya lagi dapat pelayanan bagus, harga bagus, kemudian services bagus. Saya 24 jam telepon itu aktif. Sejak tahun 2005 itu aktif terus 24 jam. Malam pun kalau beliau telepon saya angkat. Gitu ya. Ya. Itu yang salah satu kualitas pelayan dari Pak Roni. Ya, betul. Kelebihan untuk bisa melayani di semua waktu dan ada 2 rumus itu tadi ya. Ya. Untung dan untung lagi. Selain dapat mobil juga dapat dapat after sale ya dari kita. Kayak gitu. Jadi apapun ibu, bapak telepon, saya ke sana, saya beresin. Udah bapak diem, bapak tahunya beres. Bapak tuh ibu. Kalau saya seandainya Pak Rido misalkan ke Pak Roni, bisa nggak diberikan tips untuk gimana mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan hati dan kebutuhan, tapi juga pas di kantong itu bisa dirumuskan beberapa hal.
Atau simpelnya gimana Pak? Ya jadi gini Pak Rito, mobil itu tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Di tahun 2002, 2005 itu mobil itu sesuatu yang mewah. Mewah. Ya, kalau yang sekarang ini kan banyak sekali selain mobil produk Jepang, mobil produk China, mobil produk Korea, semua berebut untuk cari pasar. Iya. Nah, ketika ada customer yang datang untuk menanyakan informasi mengenai rencana pembelian mobil, itu yang paling utama itu kita tanyain. Use-nya, penggunaannya dibuat apa? Kayak gitu. Kemudian penggunaannya mau dipakai investasi kah? Mau dipakai operasional kah? Mau dipakai driver buat antar jemput sekolahan kah? Oh, itu lain-lain ya Pak ya? Ya, jadi kita supaya kita itu bisa, supaya saya atau yang marketing, tenaga marketing itu bisa mengarahkan. Tidak semata-mata harus mengikuti yang diinginkan oleh customer. Ya, semua kepinginnya customer itu dapat mobil versi terbaik, harga termurah, ya kemudian kalau bisa promo yang paling banyak. Nah itu kan tenaga marketing kayak kita marketing salesman itu kan mengakomodir keinginannya pelanggan, customer dengan produk yang dijual. Apabila transaksi itu akan terjadi kalau dua-duanya match. Yang beli dapat yang diinginkan, yang office yang jual itu dapat juga yang akan disampaikan kayak gitu. Jadi sebenarnya simple. Asalkan satu ya Pak Rito, marketing harus jujur. Harus jujur Pak. Yes, kunci utamanya itu harus jujur. Ketika customer minta A, jangan dibelokin. Jangan dibelokin dulu. Kalau memang produk kita itu mampunya cuman level low, ya disampaikan levelnya yang low. Bu, dengan Bu atau Bapak, dengan Bapak budgeting segitu, Bapak tetap mau 7-seater, Bapak harus turun. Tapi turunnya nggak boleh jauh-jauh. Kalau misalkan harus ke expander exit, ya kita harus ke expander exit. Cuman tugasnya Roni kan Bapak kepinginnya misalkan pembeliannya di budget angsuran sekian harus ada tahu Pak, ini nggak boleh lebih-lebih. Karena ketika Bapak lebih-lebih nanti bukan ekonomi ya, everyday ya kehidupan sehari-harinya itu pasti terganggu. Ya gitu Pak Rito. Itu beberapa itu mau. Yes. Untuk apa ya? Ya untuk menerima saran dari kita itu, cuman ya itu tadi tidak boleh memperhitungkan segala sesuatunya itu dengan benefit kita, karena customer mintanya untung dan untung lagi. Itu dari dulu saya itu dapat ilmu itu 2007 itu sudah gitu. Nggak akan beli kalau ada salesman yang lebih ngasih untung dan untung lagi. Beneran itu. Nggak akan beli salesman yang selain nggak ngasih untung dan untung lagi. Yes. Jadi ketika cuman kita sama-sama aja umum general aja, kita nggak akan dikasih, nggak akan dipilih, nggak akan di-choice. Iya. Itu beberapa. Ya. Ada kan mungkin pendengar kita juga ada yang belum sales Pak. Itu tipsnya Pak ya. Tips ya, betul. Saya tadi sedikit tertarik sama investasi itu tadi Pak. Ya. Beli untuk investasi, gimana cara meyakinkan kalau? Jadi gini, investasi itu ada beberapa model, ada beberapa macam. Ada yang pakai benda bergerak, ada yang benda tidak bergerak, dan ada yang pakai sesuatu yang digunakan untuk kebanggaan kayak emas. Itu kan sesuatu yang dimiliki untuk kebanggaan. Kalau yang tidak bergerak itu bisa tanah, bisa rumah. Tapi beli tanah dan rumah sekarang untuk kita generasi yang sekarang ini susah karena harga udah melambung tinggi. Jadi beli mobil itu stepping. Jadi ketika mampunya di angka 150, 200, ya beli aja yang harga segitu. Tapi full ya. Kita full ya, full itu dalam artian 3-4 tahun itu full bekerja, mobilnya sesekali dipakai. Starting awalnya di Expander Cross. 4 tahun ganti Pajero udah selesai. Dapatlah rumah 600 juta. Pajeronya dipakai sesekali buat gaya. Gitu ya Pak ya? Iya, kan tipsnya kan gitu. Itu sudah pernah terjadi Pak di konsumennya Pak Roni? Ada yang pernah, ini lagi trial yang kedua. Jadi kalau itu dijadikan investasi, Mitsubishi masih oke. 2 mobil aja ya.
Expander Cross sama Pajero Dakar. Ya. Mitsubishi Lovers bisa menghubungi 081 357 372 477. Ya, Pak Rido. Pak Roni konsultasi tentang pasti banyak ilmu yang bisa teman atau Mitsubishi Lovers dapatkan. Selain investasi itu tadi itu tidak banyak loh yang tahu. Ya, betul. Yang bisa Rido atau saya untuk podcast kali ini yaitu mulai dari pengalaman Pak Roni sudah dari cukup lama 2005 mulai otomotif tidak hanya di Mitsubishi, tidak hanya di beberapa brand juga yang bisa menjadi pembanding dan bisa menjadi referensi kita, inspirasi melakukan atau membeli kendaraan sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga sempat bahas Vito, kita juga membahas tentang caranya sekolah kaki dulu ya Pak tadi. Iya, sekolah sekolah kaki itu kaki. juga pengaruh dengan penggunaan apakah kita sehari-hari dan buat biasa kita juga dibagikan tips investasi melalui kendaraan. Dan sobat Sunstar Podcast ya, jangan lupa untuk memfollow Spotify di Mitsubishi Handal, kemudian bisa kunjungi videonya di podcast Sunstar. Silakan satu kalimat untuk Mitsubishi Lovers. Pastikan mobilmu Mitsubishi daripada uangmu semakin habis. Pastikan mobil Mitsubishi daripada uangmu semakin habis. Nah, ini adalah tips atau satu kalimat penutup dari Pak Roni. Saya Rido Toshiko di segmen Otomotif Corner ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih banyak. Dan sehat selalu Pak Roni. Siap. Saya tutup dengan niatlah baik dan semoga perjalanan Anda selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.